Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, sekarang kita masih diberikan kesempatan bertemu kembali masih di kegiatan Amaliyah Ramadan. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi tentang tarikh. Tarikh itu adalah cerita-cerita tentang keislaman yang menceritakan tentang tokoh-tokoh Islam pada zaman dahulu yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya ya. Nah, banyak sekali tarikh-tarikh Islam yang dapat kita pelajari. Nah, diantaranya insya Allah sekarang kita akan mempelajari tentang keteladanan dari kebijakan sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki keteladanan kebijakan ketika dia menghadapi wabah penyakit. Mungkin bisa dikatakan seperti keadaan sekarang ya, ketika kita sekarang sedang menghadapi pada wabah penyakit COVID-19. Nah, dulu juga pernah banyak sekali wabah yang menimpa pada kaum-kaum sebelum kita. Nah, diantaranya ini keteladanan dari kebijakan Umar bin Khattab saat terjangkit wabah penyakit pada suatu kaumnya. Nah, dalam kitab As-Sahihain diceritakan suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengunjungi negeri Syam. Nah, dia kemudian bertemu dengan Abu Ubaidah dan sahabat-sahabat lainnya. Dalam perbincangannya, mereka melaporkan kepada Umar bahwa di negeri Syam ini sedang diserang wabah penyakit seperti wabah kolera. Nah, itu wabah penyakit yang memang menakutkan ya, sama seperti mungkin yang kita alami sekarang pada COVID-19. Nah, perdebatan di antara mereka itu cukup hangat seputar masalah wabah tersebut. Nah, namun meski demikian, Umar tak langsung mengambil keputusan langsung begitu saja, karena beliau ingin bermusyawarah dengan mendengarkan masukan-masukan dari para sahabat-sahabatnya serta kaum muslimin pada saat itu. Nah, lalu panggillah orang-orang muhajirin pertama, kata Umar. Saya sudah memanggil mereka dan bahkan sudah berkonsultasi dengan mereka tentang pencemaran dan wabah yang sedang terjadi di negeri ini. Nah, ujung-ujungnya mereka berdebat dari pendapat mereka sendiri dengan pandangan mereka sendiri. Nah, jawab Ibnu Abbas. Lalu, engkau keluar dari masalah ini. Kami tidak tahu apakah engkau akan kembali memperdulikannya, kata salah seorang sahabat lain. Ada sahabat-sahabat yang lainnya, para sahabat Rasulullah pun juga ada. Kami sendiri tidak melihat mereka akan mendatangi wabah ini, kata sahabat yang lain. Cukup, jangan berdebat lagi. Kalau begitu panggil kaum Ansor kemari, kata Umar. Akhirnya mereka menghadirkan kaum Ansor dan meminta penjelasan dari mereka. Kaum Ansor pun juga demikian. Mereka berdebat, berselisih kembali seperti kaum Muhajirin tadi, saling berselisih pendapat yang tidak berujung. Sudahlah, akhiri perdebatan ini. Kalau begitu, sekarang hadirkan pembesar-pembesar Quraisy yang berhijrah di masa pembebasan Makkah, kata Umar. Mereka kemudian dipanggil dan dihadirkan, dan ternyata tidak ada yang berdebat kecuali dua orang saja. Dari ini tampak ada jalan yang terang. Menurut kami, engkau harus mengevakuasi orang-orang itu dan jangan biarkan mereka mendatangi wabah ini, kata salah seorang pembesar Quraisy. Umar bin Khattab lalu mengizinkan mereka. Wahai Amirul Mukminin atau pemerintah, apakah ini lari dari takdir Allah? Tanya Abu Ubaidah. Mestinya orang selain engkau yang mengatakan itu, wahai Abu Ubaidah. Benar, ini lari atau berpaling dari takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Tidakkah engkau melihat seandainya saja engkau memiliki unta dan lewat di suatu lembah dan menemukan dua tempat untamu, yang pertama subur dan yang
keduanya gersang. Bukankah ketika engkau memelihara unta itu di tempat yang subur, berarti itu adalah takdir Allah? Demikian juga apabila engkau memelihara di tempat yang gersang, apakah itu juga takdir Allah? Tanya Umar. Wah, Abdurrahman bin Auf kemudian datang, padahal sebelumnya dia tidak hadir dalam pertemuan itu karena dia sedang mencari dan memenuhi kebutuhannya. Abdurrahman lalu berkata, saya tahu tentang masalah ini. Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian berada di suatu tempat yang terserang wabah atau penyakit, maka janganlah kalian keluar darinya. Apabila kalian mendengar wabah itu di suatu tempat, maka janganlah kalian mendatanginya. Dalam kondisi tengah merebaknya wabah penyakit ini, Umar bin Khattab telah mengambil keputusan yang begitu sangat bermutu dan berbobot. Tujuannya apa? Tak lain adalah menyelamatkan lebih banyak muslimin dan manusia secara umum agar tidak dibinasakan oleh wabah penyakit yang mematikan itu. Nah, Umar telah mempraktekkan dia sendiri apa yang pernah beliau ucapkan, yaitu nasihatnya ketika manusia menghadapi masalah. Pertama, menyelesaikan masalah dengan idenya yang justru semakin rusak. Kedua, menyelesaikan masalah dengan berkonsultasi dengan musyawarah kepada yang lebih ahli. Ketiga, bingung dan tidak menyelesaikan masalah, tetapi tidak mau mencari solusi dan tidak mau mendengarkan saran dan solusi orang lain. Ya, nah, tinggal kita pilih mana yang harus kita lakukan. Kalau Umar bin Khattab mengambil langkah yang kedua, apa? Yang udah tadi kita sebutkan, dia bermusyawarah meminta pendapat para sahabat dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Intinya dia melibatkan orang-orang yang dianggap memiliki keahlian karena yang dipanggil adalah para pemuka, tokoh agamanya. Apalagi setelah Umar bin Khattab mendapatkan penjelasan dari salah seorang sahabat Nabi yang populer, yang sangat terkenal, yaitu Abdurrahman bin Auf, yang menyampaikan bagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi wabah penyakit dan bagaimana menyelesaikannya dan memutuskan mata rantai tersebut, mata rantai wabah penyakit tersebut agar tidak sampai menyebar secara keseluruhan. Umar sama sekali tidak mengambil langkah pertama, ya, selaku orang yang mengambil keputusan sendiri sampai merusak umat. Umar juga tidak mengambil langkah yang ketiga, yaitu orang yang bingung ketika menghadapi masalah. Jangan sampai seperti itu, ya. Jangan dicontoh pilihan yang pertama dan yang ketiga. Tapi kita harus memilih memilih pilihan yang kedua dengan pilihan yang sangat berbobot. Selain itu, Umar juga memberikan nasihat kepada kita bagaimana seorang pemimpin harus mengambil sikap yang tegas untuk menyelesaikan sebuah masalah. Untuk menyelesaikan masalah itu, seorang pemimpin juga sama sekali tidak diperbolehkan untuk menyelesaikan suatu masalahnya secara sendiri, apalagi menyepelekan masalahnya. Karena jika masalah itu disepelekan dan tidak diselesaikan, maka dampaknya akan semakin besar dan terus-menerus. Masalah tidak bisa diselesaikan kecuali dengan ketegasan tanpa paksaan dan dibarengi dengan cara lembut tetapi tidak disepelekan. Begitu kata Umar. Disinilah bobot atau kualitas keputusan Umar bin Khattab yang sangat bagus untuk kita teladani. Dan ada satu lagi nasihat dari Umar bin Khattab dalam mempertahankan eksistensi sebuah negeri, di mana dia memilih orang-orang yang terbaik untuk membangun suatu daerahnya yang dipimpinnya agar apa? Agar tidak rusak dan bahkan bisa membangun lebih berhasil dan maju lagi. Nah, dikisahkan ada suatu daerah yang nyaris hancur. Padahal daerah itu sudah dibangun dan berkembang. Umar bin Khattab lalu ditanya, bagaimana bisa ada kampung yang hancur padahal sudah dibangun kokoh dan berkembang, kaya sumber daya alamnya? Umar menjawab, jika para pembuat dosa lebih hebat dari orang-orang yang baik di daerah itu, kemudian pemimpin dan tokoh masyarakatnya adalah orang-orang munafik. Nah, di masa Umar, kemajuan Islam banyak dicapai. Dan negeri-negeri di bawah kepemimpinan Umar sangat sejahtera. Dan negeri itu jauh dari kehancuran. Ini karena apa? Umar dalam memilih pemimpin bukan orang-orang yang munafik.
Sehingga apa? Kebijakan para kepala daerah ataupun gubernur yang dipilih oleh Umar benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk mengutamakan kepentingan diri pejabat atau kelompok. Nah, itulah sedikit kisah yang dapat kita teladani dari kepemimpinan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu siapa? Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab yang terkenal dengan ketegasannya dan cerdas. Semoga kita juga bisa menapaki jejak-jejak para nabi, orang-orang yang bertakwa pada zaman dahulu, sehingga kita senantiasa selalu semangat untuk memperbaiki kualitas diri kita menjadi pribadi yang lebih unggul ya, secara akhlak dan secara akal pikiran yang cerdas. Semoga ilmu yang sudah disampaikan selalu bermanfaat untuk kalian semua, dan Allah selalu memberikan keberkahan untuk kalian, serta selalu diberikan kesehatan pula, baik jasmani maupun rohaninya. Kita sama-sama tutup materi kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari Bapak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.